يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك صلوات الله عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman dan seakidah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seorang orientalis barat namanya Michael Hart. Siapa? Bukan Michael Jackson, Michael Hart. Dia menulis dalam bukunya The 100 of the Most Influenced Person in the World. Tahu nggak artinya? 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dan Michael menempatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di posisi pertama. Michael Hart ini bukan Islam, dia orientalis, dia non-Muslim. Akan tapi dia menempatkan Rasulullah di posisi pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Saudaraku seiman dan seakidah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan ke muka bumi, dia menjadi suri tauladan buat kita sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Saudaraku, kalau kita ingin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, tentu kita harus tahu seperti apa sih kehidupan Rasulullah itu. Kalau kita ngefans sama artis kan kita kepoin, betul? Betul? Saya mau nanya nih. Saya nanya, tahu Ahmad Dhani? Ahmad Dhani, tahu kan? Ahmad Dhani istri pertamanya siapa? Istri pertama, tahu kan? Istri kedua siapa? Namanya siapa? Anaknya berapa? Hafal pasti, jangan bohong. Hafal. Tapi kalau saya tanya, istri Rasulullah namanya siapa? Ada berapa? Anak Rasulullah berapa? Paham nggak? Bagaimana ingin menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan ketika riwayat hidup Rasulullah saja tidak kita ngerti, betul? Betul. Maka jadikanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan. Jadikanlah fans kita. Insya Allah kita akan bersamanya di surga. Kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, maka aku akan bersamanya di surga. Mau nggak sama Rasul di surga? Mau? Saya juga mau. Insya Allah mudah-mudahan kita bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan sekeyakinan yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti mencontoh Rasulullah. Bagaimana sih hidup Rasulullah? Rasul itu ibadahnya banyak. Rasulullah itu sedikit tidurnya, sedikit makannya. Apa? Sedikit tidur dan sedikit makan. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Ini penyakit perempuan nih, dua. Pertama selalu ingin makan, yang kedua mau langsing. Betul nggak? Saudaraku seiman dan sekeyakinan yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah kita menjadikan Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Rasul itu nggak suka balas dendam. Nggak suka balas dendam. Rasul kalau punya utang langsung dibayar. Kita kalau punya utang mungkin udah bisa bayar tapi nggak bayar, betul? Padahal katanya umat Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengumpulkan sahabatnya. Kemudian Rasul bertanya, wahai sahabatku, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian semua bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Maka semua sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku telah menyampaikan amanahmu kepada para sahabatku, kepada umatku, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Kemudian pada saat itu Rasul kembali bertanya, wahai sahabatku, sebelum aku meninggalkan engkau, karena umurku tidak akan lama lagi. Sahabat meneteskan air mata mendengar pernyataan Rasulullah. Rasul kemudian melanjutkan, wahai sahabatku, apakah aku ada utang sama kamu? Apakah aku pernah berhutang sama kalian? Maka sahabat terdiam. Dalam hati sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Bahkan kami yang berhutang budi kepadamu ya Rasulullah. Akan tetapi pada saat itu berdirilah seorang sahabat yang bernama Uqasyah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin bertanya ya Rasulullah, pernah suatu ketika dalam sebuah peperangan engkau menunggang seekor kuda ya Rasulullah. Kemudian engkau cambukkan ke belakang cambukmu ya Rasulullah, dan itu tepat kena pada dadaku ya Rasulullah. Apakah itu termasuk hutang ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, itu adalah utang. Itu adalah utang, bayarlah. Saya akan membayar. Maka pada saat itu Rasul menyuruh Bilal untuk mengambil cambuk di rumah Fatimah. Begitu Bilal sampai ke rumah Fatimah, Fatimah bertanya, ada apa ini? Kenapa Rasul meminta cambuk? Maka Bilal mengatakan, wahai Fatimah, Uqasyah ingin mencambuk Rasulullah karena Uqasyah pernah dicambuk oleh Rasulullah. Maka Fatimah mengatakan, wahai Bilal, katakanlah, sampaikanlah kepada Uqasyah, jika ia hendak memukul, hendak mencambuk, cambuklah aku. Maka kemudian Fatimah setelah mendengarkan pernyataan itu, Fatimah menangis. Maka Bilal mengatakan, wahai Fatimah, ini urusan antara Uqasyah dengan Rasulullah. Singkat cerita, Bilal kemudian kembali kepada Rasulullah dan menyerahkan cambuk itu kepada Uqasyah. Uqasyah kemudian berdiri dan mendekat kepada Rasulullah. Begitu Uqasyah mendekat, berdirilah Abu Bakar. Wahai Uqasyah, kata Abu Bakar, jika engkau hendak menyakiti Rasulullah, sakitilah aku, cambuklah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah. Jangan engkau sakiti Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, sabar wahai Abu Bakar, ini urusan saya dengan Uqasyah. Maka duduklah Abu Bakar, mendekatlah Uqasyah kepada Rasulullah. Ketika itu berdirilah Sayyidina Umar. Begitu Umar berdiri kemudian mengatakan, menghalangi Uqasyah, wahai Uqasyah, jika engkau hendak menyakiti Rasulullah, sakitilah aku. Dulu memang aku orang yang paling benci dengan Rasulullah, bahkan ingin menyakiti Rasulullah. Tapi sekarang tidak ada satupun orang yang mampu menyakiti Rasulullah sebelum melangkahi mayatku. Maka Rasul mengatakan, Umar sahabatku, duduklah, ini urusan aku dengan Uqasyah. Maka kemudian Uqasyah melanjutkan mendekat ke Rasulullah. Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib. Ali kemudian mengatakan, wahai Uqasyah, jika engkau hendak memukul, pukullah aku, sebab darah yang mengalir di tubuhku sama dengan darah yang mengalir di tubuh Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, Ali, duduklah engkau, ini antara aku dan Uqasyah. Begitu Uqasyah mendekat hingga dekat dengan Rasulullah, maka berdirilah kedua cucu kesayangan Rasulullah. Maka kemudian Hasan dan Husain mengatakan, wahai paman Uqasyah, jika engkau hendak menyakiti, sakitilah kami, cucunya Rasulullah, cucu kakek kami. Jika engkau menyakiti kami, sama halnya engkau menyakiti kakek kami. Maka kemudian Rasul mengatakan, duduklah wahai engkau cucu kesayanganku, ini urusan saya dengan paman Uqasyah. Maka begitu Uqasyah mendekat, singkat cerita saudara, begitu Uqasyah mendekat, Uqasyah mengatakan, waktu itu ya Rasulullah, saya membuka bajuku. Maka Rasul kemudian membuka bajunya. Begitu Rasulullah membuka bajunya, maka Uqasyah melempar cambuknya, kemudian memeluk tubuh Rasulullah SAW sambil menangis. Ya Rasulullah, tidak ada satupun orang yang tega menyakitimu ya Rasulullah.
saya sudah lama merindukan untuk bersentuhan antara kulitku dengan kulitmu. Saya ingin menyentuhkan kulitku yang hina dengan kulitmu. Maka Rasul mengatakan, wahai sahabatku, lihatlah orang yang kulitnya tidak tersentuh oleh api neraka, dialah Ukasyah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian apa yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pak Salam makan kedondong, jawab salam yang kompak dong. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.